Assalamualaikum anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring. Kita tidak bisa bertatap muka pada minggu ini. Oleh karena itu, tetap stay at home, tetap di rumah saja dan tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan dan kita selalu berdoa semoga kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, hidayah, nikmat yang luar biasa sehingga kita masih tetap bisa melanjutkan kegiatan sehari-hari kita dengan senyum ceria dan penuh semangat. Dan untuk minggu yang kedua nanti kita akan kembali melanjutkan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang kedua. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran yang pertama kemarin kita sudah sedikit membahas dan kalian sudah berinteraksi langsung dengan lingkungan. Di antaranya kemarin sudah saya beri tugas untuk mengamati bunga yang ada di sekeliling kalian. Kita tahu bahwasanya bunga yang sudah kalian amati itu merupakan alat perkembangbiakan generatif yang ada pada tumbuhan, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Jadi tumbuhan itu juga mempunyai alat perkembangbiakan, yaitu bunga. Kalian sudah membaca ya materi untuk pembelajaran yang pertama, dan pada minggu kemarin Bu Guru juga sudah memberikan contoh ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara kawin, yaitu misalkan jagung, padi, jambu, dan lain-lain. Kemudian kita juga sudah membaca materi ada beberapa tumbuhan yang hidup di berbagai negara, khususnya negara-negara di Asia Tenggara. Contoh, di Indonesia ada bunga kamboja, itu yang menjadi ciri khas di kota Bali, biasa diselipkan di telinga itu para penari Bali itu yang memanfaatkan bunga kamboja. Dan selain itu juga sebagai hiasan tata rias seperti itu. Misal, selain bunga kamboja, tentunya banyak sekali tumbuhan yang hidup di negara kita tercinta. Karena kita tahu negara Indonesia adalah negara yang subur makmur, beriklim tropis, mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, untuk bunga kembang sepatu kita contohkan, ada di sekitar kita bunga sepatu. Ternyata bunga kembang sepatu itu juga bisa kita temukan di negara Malaysia, ya, negara Malaysia. Selain itu ada banyak sekali bunga-bunga yang lain, bisa kalian pelajari dengan membaca buku, dengan bertanya pada Mbah Google. Boleh kita manfaatkan teknologi yang ada untuk menggali pengetahuan kita, karena saya yakin dengan kita banyak membaca, banyak menggali pengetahuan, itu pun akan menjadi sumber ilmu untuk kita ke depan. Baiklah anak-anakku, kemarin juga kalian sudah menulis ya, menggambar bendera negara-negara ASEAN. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu perserikatan atau perkumpulan atau organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemarin sudah bisa menyebutkan ada negara kita tercinta, negara Indonesia, kemudian ada negara Malaysia, Brunei Darussalam, ada negara Thailand, ada negara Laos, Vietnam, Myanmar, Singapura, Filipina. Ya, kalian sudah mempelajari. Selain itu ada Kamboja juga ya. Oke, dibaca sendiri bagaimanakah keadaan geografis dari masing-masing negara. Tentunya
tiap-tiap negara punya ciri-ciri tertentu dan ada juga persamaan dengan negara kita tercinta, baik dari segi iklimnya, karena kita tahu karena masih dalam wilayah Asia Tenggara itu tentunya sangat dekat sekali ya, kita negara-negara bertetangga, sehingga dari cirinya kita bisa melihat contohnya Thailand lah ya. Thailand itu juga termasuk negara penghasil beras, bahkan Indonesia juga mengimpor beras dari sana. Laos itu juga terkenal juga dengan lahan pertaniannya, itu diantaranya persamaan. Perbedaannya juga cukup banyak, mulai dari sosial budayanya, masyarakat, penduduk itu jelas berbeda. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari, mata pencaharian itu tentunya juga berbeda. Contoh di Singapura itu negaranya kecil, negaranya tidak seluas negara Indonesia, tapi termasuk negara yang maju dalam bidang industri. Di sana ada pelabuhan internasional ya, jadi di situ ada pelabuhan tempat kapal-kapal dagang singgah dari beberapa negara yang ada di dunia. Itulah Singapura menjadi negara yang industrinya maju.